Nama anggota DPR Nasir Jamil terungkap dalam fakta persidangan kasus korupsi Irwandi Yusuf. Nasir Jamil disebut menerima 1 miliar rupiah dari Direktur PT Kenpura Alam Nanggro, Dedi Mulyadi. Nah, kita akan mengkonfirmasi dengan juru bicara KPK, Febri Diansyah, yang bergabung dari gedung KPK Jakarta. Mas Febri, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Nah, apakah dengan adanya penemuan baru ini KPK akan membuka penyelidikan baru? Gini, mungkin kita perlu melihat fakta sidang tersebut ya. Memang ada beberapa nama yang muncul kemarin dan juga keterangan saksi yang dikonfirmasi oleh jaksa dari catatan-catatan yang ditemukan pada saat penggeledahan sebelumnya. Nah, beberapa nama itu memang muncul termasuk nama anggota DPR. Namun saksi juga menyampaikan di sana bahwa catatan uang itu diberikan bukan pada anggota DPR tersebut secara langsung, tetapi pada asistennya atau pada stafnya. Nah, dari sini tentu saja kami akan menganalisis lebih lanjut. Jaksa penuntut umum akan melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang muncul di persidangan untuk dua kepentingan. Kepentingan pertama untuk pembuktian pokok perkaranya untuk terdakwa Irwandi Yusuf dan kawan-kawan yang sedang disidang saat ini. Dan yang kedua tentu juga kami harus melihat apakah ada kemungkinan pengembangan perkara dengan dasar fakta persidangan yang ada. Karena peristiwa ini juga terjadi di waktu yang lampau, masuk dalam proses pembuktian dugaan penerimaan gratifikasi terhadap terdakwa, maka kami perlu melihat kesesuaian antara satu saksi dengan saksi lain dan juga dengan bukti-bukti yang lainnya. Nah, namanya itu memang nama Nasir Jamil. Kalau kita bicara soal Nasir gitu, apakah memang dicatut, Mas Febri, ataukah memang juga dari keterangan saksi ataupun dari bukti-bukti yang sudah diperiksa oleh KPK itu ada nama Nasir Jamil? Kalau nama kan sempat muncul memang di sidang kemarin, tapi saksi mengatakan pemberian itu dilakukan pada stafnya atau pada asistennya ya, ada namanya yang muncul juga di persidangan kemarin. Nah, apakah dari staf atau asisten tersebut kemudian diberikan pada anggota DPR itu belum muncul di fakta persidangan kemarin. Karena itu kami belum bisa menyimpulkan saat ini atau terlalu dini untuk menyimpulkan apakah misalnya ada penyelenggara negara yang menerima uang 1 miliar atau ratusan juta rupiah. Karena memang pokok perkara yang sedang disidang saat ini itu adalah untuk terdakwa Irwandi Yusuf dan kawan-kawan. Tentu fokusnya mesti ke sana terlebih dahulu. Tapi kami akan cermati, kami akan lihat fakta-fakta yang muncul di sidang kemarin dan beberapa waktu kemarin sebelumnya. Nah, Mas Febri, kalau kita bicara soal dana otsus ini yang kerap dikorupsi, nah dana otsus juga jumlahnya tidak sedikit, terutama untuk 3 provinsi ya, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Untuk kedepannya, kalau kita bicara upaya pencegahan, Mas Febri, apa yang akan dilakukan untuk mengawasi dana otsus ini? Ya, pengawasan yang sudah ada, misalnya pengawasan dari APIP ya, itu perlu direvitalisasi fungsi dan strukturnya. Jadi tidak masuk akal kan selama ini kalau misalnya pengawasan harus dilakukan sementara pengawasan sendiri adalah bawahan dari yang diawasi. Nah, itu tidak masuk akal. Sehingga kami sudah bertemu dengan Mendagri dan juga kementerian yang lain untuk merevitalisasi struktur dari pengawas yang ada di daerah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kami juga berupaya melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program koordinasi dan supervisi pencegahan di provinsi-provinsi tersebut. Namun ada satu catatan krusial. Mas Febri, maaf, kita harus putus dulu karena kita akan ada azan maghrib untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Mas Febri Diansyah.